Kau dukung siapa? Rocky Gerung. Kau dukung siapa? Rocky Gerung. Kau Mas, dukung siapa? Rocky Gerung. Nah, kalian dengar kan? Kami dukung Rocky Gerung. Kalian nggak usah demo-demo. Nasib kami 50 juta buruh ya, biar kalian tahu. Ada kalian bersuara saat undang-undang Omnibus Law disahkan? Nggak ada kalian bersuara. Jadi jangan mikirkan, pakai otak kalian. Ya punya otak kan dipakai. Kenapa ya rakyat Indonesia kebanyakan, tapi tidak semua nih ya, lebih suka dengan orang-orang yang gede bacot, banyak bacot daripada kinerjanya. Artinya dalam menata kata, tutur katanya itu bagus, tertata, rapi, tapi kinerjanya itu, hasil kerjanya, karyanya itu nol gitu loh. Mereka itu lebih cenderung disukai daripada orang-orang yang bicaranya gagap, ya kurang bagus gitulah berbicaranya, tapi kinerjanya gede gitu loh, bisa terlihat lah hasil karyanya. Tapi mereka cenderung tidak disukai. Kita ambil contoh lah dulu waktu jaya-jayanya Mario Teguh itu banyak banget kan penggemarnya, karena beliau itu jago banget tuh menata kata, menata bahasa itu begitu. Tapi orang-orang yang punya karya tapi bicaranya biasa-biasa dia itu cenderung tidak diidolakan. Atau seperti yang sekarang Rocky Gerung nih kan jago banget tuh menata seni silat lidahnya itu yang berbasis filsafat tuh keren banget gitu loh. Itu banyak disukai, padahal ya karyanya saya juga gak tahu tuh karyanya Rocky Gerung tuh apa sih begitu kan. Itu tapi banyak diidolakan, bahkan yang idolakan itu merasa dirinya itu orang hebat, akal sehat ya begitu ya. Kenapa ya bisa begitu? Ya mungkin aja ini pandangan saya ya, mungkin ini karena memang warisan dari nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita itu kreatif-kreatif dalam urusan bahasa. Seperti contoh lah pisang. Kalau di luar negeri pisang itu apa? Ya banana. Tapi di Indonesia pisang itu macem-macem. Pisang gede dinamain pisang raja. Pisang kecil tapi bisa pisang raja tapi kecil dinamain raja serai. Ada pisang Ambon, wah macam-macam. Itu baru satu jenis kata loh ya, pisang itu banyak banget. Tapi orang-orang luar kan ambil yang simpel aja, pisang, banana gitu aja. Beda dengan Indonesia. Ya boleh jadi ini ya, mungkin inilah warisan dari nenek moyang kita, sehingga orang-orang Indonesia itu lebih suka dengan orang yang gede bacotnya tapi kinerjanya nol. Jalan-jalan ke kota Kediri, Cakep. jualan jamu si janda pirang. Cakep. Biasakanlah introspeksi diri, barulah kamu Rocky Gerung ngatain orang. Apa sih yang sudah kau lakukan di Indonesia sini? Berani-beraninya mulutmu itu mengatakan Bapak Joko Widodo bajingan dan tolol. Sama seperti pengacara yang mengaku SDBS itu. Katanya nggak ada hukumnya, kecuali yang bersangkutan yang melaporkan. Ya kami bersangkutan. Kami rakyat pemilih Joko Widodo itu bersangkutan. Kami tidak setuju presiden kami dikatakan bajingan dan tolol. Itulah yang bersangkutan. Kami rakyat bersangkutan loh. Itu bukan presiden-presidenan. Bapak Joko Widodo itu asli pilihan rakyat. Dan asli nomor 1 di Republik Indonesia ini. Begitu. Salam cerdas. Salam cerdas. Bang Rocky mungkin itu tidak mendalami ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu budaya secara baik, kemudian ilmu etika dalam berbicara. Dan kemudian akhirnya mencoba merasionalisasikan semua kata-kata menjadi positif. Tergantung kepentingan. Kata positif bisa dibikin negatif, kata negatif bisa dibikin positif. Itu yang jadi tampak ketika timbul kata bajingan, tolol. Oh bajingan itu kata positif. Ini artinya ini dengan latar belakang epistemologi atau asal usul kata. Dulu arti kata itu bagus, sehingga sekarang juga dianggap bagus. Orang-orang aja yang mulai kata bajingan itu jadi jelek. Karena menurut saya Rocky Gerung harus dipenjara. Di televisi seperti Metro TV One dan TV-TV besar lainnya, begitu banyak orang-orang besar di Indonesia yang membela Rocky Gerung. Saya bingung. Mereka mempersoalkan tentang substansi. Saya mau beritahu kalian begini, hei orang-orang yang merasa diri hebat, yang diundang terus di TV, yang dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia itu bukan substansi kritikan, tetapi penggunaan kata-kata yang berbau negatif. Ketika seorang presiden katakan sebagai seorang penjahat,
maka ada peluang sebagian masyarakat Indonesia akan menyerang istana, akan menyerang presiden. Karena perkataan Rocky Gerung yang mengatakan Jokowi atau presiden itu penjahat sebagai kekuatan bagi mereka untuk menyerang Jokowi. Pada saat nanti orang menyerang istana, orang menyerang Jokowi, lalu ditangkap oleh polisi. Kenapa kau menyerang Jokowi? Karena Jokowi itu seorang penjahat. Siapa bilang dia penjahat? Rocky Gerung. Apa buktinya dia penjahat? Karena pada saat Rocky Gerung mengatakan itu, begitu banyak orang yang membela. Siapa sih Rocky Gerung? Kenapa kita begitu mati-matian membela dia pada saat dia melakukan hal yang fatal seperti ini? Yang dipersoalkan oleh sebagian masyarakat Indonesia itu adalah penggunaan kata-katanya yang tidak santun. Soal substansinya kita terima. Apakah dengan dia mengeluarkan kata-kata itu maka IKN dibatalkan untuk dipindahkan ke Kalimantan? Kan tidak. Caranya harus dengan cara yang santun. Isi sebuah kritikan berkualitas, bukan dengan kau mengeluarkan kata-kata kasar. Saya jujur, saya dulu termasuk orang yang sering memuji Rocky Gerung dengan konsep berpikirnya yang bagus. Tetapi semakin hari saya semakin sadar bahwa Rocky Gerung orangnya tidak matang secara psikologi. Dia seperti anak-anak umur 17 yang masih labil, belum matang, belum dewasa dalam berbicara, dalam menyampaikan konsep-konsep berpikirnya. Ayo penjarakan Rocky Gerung. Kepolisian ambil sikap, istana ambil sikap. Halo guys, bagaimana? Ada 13 baris krim menarik ulang kembali yang namanya laporan yang pernah ditolak oleh Polda salah satunya. Nah, bagaimana pendukung-pendukung Adron semua ini masalah Rocky Gerung ketika 13 dianalisis kembali laporan baris krim. Diterima kembali, diambil alih kembali. Nah, kayaknya ada yang minum Paramek apa Bodrek gitu. Enak banget tuh ya. Nah, salah satu seorang yang bergelarkan profesor doktor, ini gara-gara ulahnya sendiri akibat kebenciannya membela Cendana, ya, membela Prabowo juga ya. Jadi overdosis gitu loh. Sesuai apa yang dia katakan kemarin mengenai ganjoinya orang orang Aceh itu, katanya ini bulan 12 lalu ya, dia kan makan obat Nepal, tersebut ya. Di Nepal. Jadi pantesan aja orangnya oper kalau ini ya ngomong ya. Jadi amit-amit gitu ya. Nah, gimana tanggapan kalian semua guys mengenai baris krim mengambil alih 13 laporan itu ditarik kembali? Ya bagus lah, bagus. Sedang dianalisis, dipelajari kembali. Kira-kira bikin tumpengan nggak kalian kalau Rocky Gerung itu benar-benar kejerat hukum? Ya, kalau saya kayaknya bikin nasi kuning deh ya. Buat selamatan ya. Salam drone, semoga aja ya baris krim melanjutkan proses yang namanya ambil alih kasus tentang perkataannya terhadap Bapak Jokowi, penghinaan Rocky Gerung terhadap Bapak Jokowi. Ya, semoga itu ya tercapai. Slow tapi pasti guys. Selamat menderita. Terus gimana Bang, sedangkan laporan ditolak berarti boleh dong kita adili sendiri itu Rocky? Kalau pendapat saya pribadi, kalau seandainya hukum tidak mampu menjerat Rocky Gerung, sudah kewajiban kita sebagai rakyat ganti mengadili Rocky Gerung. Karena apa? Karena presiden sebelumnya yang terjadi ketika di era Soeharto, rakyat mengkritik, banyak nyawa menghilang, nasib baiknya dihukum. Di era SBY mengatakan SBY tidak punya nyali, juga dihukum 6 bulan. Nah, sedangkan Rocky Gerung mengkritik habis-habisan
terhadap Presiden Jokowi, kenapa nggak bisa dihukum? Apakah ada backingan di belakang Rocky Gerung? Karena yang saya tahu dan yang saya lihat, Rocky Gerung sebelumnya tidak pernah mengkritik terhadap Presiden separah ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau sebelumnya Rocky Gerung melakukan yang sama seperti Rocky Gerung lakukan seperti hari ini, mungkin kita berpikir ulang untuk melaporkan Rocky Gerung. Karena Presiden sebelumnya belum pernah menerima hinaan, cacian, makian seperti Rocky Gerung lakukan terhadap Presiden Jokowi. Selagi Presiden SBY cuma dikatakan nggak punya nyali saja di penjara 6 bulan. Kenapa Rocky Gerung tidak? Kalau hukum Indonesia cuma berpihak kepada kelompok, saatnya rakyat bertindak untuk mengadili para pengkhianat, perusuh negara. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam rakyat jelata. Apa yang Anda sudah kelola untuk Indonesia? Selain Anda mengelola lidah Anda dengan bahasa-bahasa filsafat, Anda sudah terlalu brutal, Bung Rocky. Ya, sudah terlalu brutal. Presiden Jokowi masih ada anak istri. Mereka punya anak istri, ya. Jadi dia juga punya harga diri. Kalau sebatas presiden untuk melaporkan diri Anda untuk ranah undang-undang, udah nggak levelnya presiden Anda ini dilaporkan. Ya, mungkin kami ini yang merasa sakit hati dan sebagian ada yang melaporkan. Itu sudah level Anda. Anda bukan levelnya presiden, ya. Anda ini bukan pinter, Rocky, bukan pinter. Sepertinya Anda ini cuma sirik. Kalau berdebat bawa-bawa filsafat, ya. Anda katakan Jokowi jualan ke Cina, jualan IKN. Ucapan Anda ini harus Anda pertanggungjawabkan. Benarkah dia menjual IKN? IKN adalah ada di Republik Indonesia, ya. Apakah Jokowi ini menjual negara? Anda harus tanggung jawabkan itu. Kau ini sok segala-galanya, sok pintar, ya. Misal kata kau dijadikan presiden, apakah kau bisa sebaik mungkin kau jaga Indonesia, kau buat Indonesia? Nah, ya. Membenci Jokowi yang ketawa-ketawa begitu itu, ya, mereka ketawa. Tapi bukan karena ketawa itu kepintaran Anda. Mereka ketawa itu karena mengejek Jokowi. Merasa karena tersalurkan. Jokowi. Ya. Kau menganggap diri kau pandai. Aduh. Intinya, Rocky, nggak ada orang sempurna di dunia ini. Seperti Anda juga, Anda tidak sempurna. Bagaimana kalau keadaan Anda dicaci-caci seperti itu? Anda tahu keadaan Anda bagaimana? Ada nggak kekurangan Anda? Hah? Bagaimana kalau dicaci? Mungkin Anda sudah nuntut. Jadi untuk masalah ini semua, Bung Rocky, sudahilah. Mungkin pun nggak disudahi, Anda yang akan disudahi. Kita lihat aja Anda masuk atau tidak masuk ini dengan tuntutan ini, ya. Anda pertanggungjawabkan itu, ucapan Anda itu semua. Berani bicara, berani bertanggung jawab. Iya. Tapi sekarang tuh masyarakat itu sudah cerdas kok, sudah pintar. Mana yang pandai cuma berretorika, mana yang pandai bekerja, mana yang pandai cuma merangkai sebuah kata-kata, narasi-narasi. Ya, rakyat kita sudah cerdas kok, nggak mau milih pemimpin yang model-model kayak gitu, nggak mau. Pasti maunya yang langsung kerja, nggak banyak bacot, langsung eksekusi gitu. Yakinlah nanti 2024, ya, jangan pernah milih pemimpin yang cuma pandai bacot, pandai berkata-kata. Seperti halnya RG, janganlah dipilih karena banyak bacot aja. Bebek isi pinter bacot, pek. Digiring, tapi belakangnya digiring kemana gitu. Ya, sudah sangat cerdas, rakyat kita itu sudah sangat cerdas. Kalau kita melihat prestasi dari Rocky Gerung, coba teman-teman semua searching di Google, dicari di Google, apa sih sebenarnya prestasi dari Rocky Gerung itu?
Nggak ada. Kalian nggak akan temukan itu prestasi dari Rocky Gerung. Prestasinya selain pandai bersilat lidah, merangkai kata-kata di semua seminar-seminar, sehingga terlihat wow, hadirin terpukau. Ya, Indonesia itu butuh orang yang butuh pintar eksekusi, mengerjakan sesuatu dengan langsung cep 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 cep. Bukan hanya cuap, pacot, tetapi tidak pernah eksekusi. Ya, gak butuh orang-orang kayak gitu. Toh, ya kembali saya ulang-ulang teman-teman. Orang yang membela Rocky Gerung itu orang tolol sebenarnya. Udah jelas kata-katanya sadis kayak gitu, masih saja dibela. Dengan dalih apapun kata-kata itu kasar bro. Dengan dalih apapun kalian, apapun dalihnya, coba kalian ngomong itu ke orang lain yang nggak kenal gitu, berantem kali ya. Ya jangan dalih-dalih apapun lah, jangan dalih-dalih apapun. Kita lihat SBY dulu aja, dengan kata-kata yang begitu aja orang dipenjarakan. Dan ini Presiden Jokowi dikatakan badeji an TOL all. Gimana? Diam saja Pak Jokowi. Ya jelas orang-orang pendukungnya ya marah. Pak Jokowi itu punya pendukung. Masa cuma diam saja, kan nggak mungkin. Ya pasti kalian juga diserang, karena memang kenapa? Kalian menjolimi orang yang didukungnya begitu loh. Yang bodoh itu orang-orang yang apa itu mengkompromikan kata-kata itu. Dikompromikan, ya udah nggak apa-apa, ini kritikan, ini demokrasi, alam demokrasi. Tolol. Nggak seperti itu caranya bro. Ini orang timur, nggak bisa kalian mengatakan kata-kata itu ke sembarang orang. Teman kamu aja yang sudah akrab kamu katain seperti itu, mungkin juga marah. Nggak usah berdalih dengan kata-kata ini. Dulu artinya adalah penarik pedati, ini dulu artinya adalah orang yang dicintai Tuhan. Itu narasi apa itu, kata-kata itu zaman sekarang sudah berubah. Sudah berubah arti dan penggunaannya. Ya. Orang gak waras masih didukung saja. Masih kata-katanya kotor pun masih didukung. Kalian mungkin 11-12.